firman yang tadi disampaikan adalah tahun depan ada banyak pergulatan dan ekonomi dan sebagainya yang tidak mudah. Kalau Anda membaca surat kabar bahwa akan ada perdagangan bebas ASEAN dengan Cina dan masuk daftar begitu banyak pabrik kita akan tutup oleh karena akan banjir barang dari negeri Cina yang gila-gilaan, kelihatannya murah, sesaat kita bisa nikmati, tapi akan memukul industri dan perdagangan dalam negeri. Kalau itu tidak dalam proteksi Tuhan, maka tahun depan sungguh-sungguh ada banyak hal yang mengerikan akan terjadi. Bayangkan kalau semua menjadi made in China, maka akan ada penjajahan ekonomi yang dalam bentuk lain lagi. Dan saya pikir, saya percaya bahwa Tuhan tetap akan buka jalan yang terbaik buat anak-anaknya, dan lewat doa kita, bangsa kita akan ditolong Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tadi siang ketika saya mendoakan akan acara sore ini, karena Tuhan baru bicara, selesai tadi kita seminar pagi, kami doa lagi dan Tuhan baru bicara tentang 6 bencana yang akan menimpa di tahun depan. Dan Tuhan berkata, mintakan anugerah supaya mereka bisa terluput dan dilindungi dari semuanya itu. Siapa yang mau dan ingin berkata Tuhan akan lindungi kita dari kesulitan keuangan dan ekonomi tahun depan. Saudara sekalian, saya mau ajak Anda melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Kalau kita melihat dalam zaman di mana Yesus hidup, paling tidak saya menemukan yang saya tahu 2 kali dia bicara soal kecewa kepada dia. Nah, satu di antaranya dialami oleh Yohanes Pembaptis dan dia memberikan warning dan berkata, berbahagialah orang yang kemudian tidak menjadi kecewa. Tapi ada satu orang lagi yang pernah kecewa dengan Tuhan. Lukas 18, lihat mulai ayat yang ke-18. Alkitab berkata, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kalau Anda membaca apa yang Tuhan katakan tadi, itu bukan 10 perintah Allah, itu bagian dari 10 perintah Allah, terutama perintah yang berkaitan dengan kita terhadap sesama manusia. Perhatikan betapa orang ini adalah orang yang istilahnya punya high moral, suatu moral yang sangat tinggi sekali. Dan ini termasuk orang yang langka dan dia seorang pemimpin. Ini orang berani berkata, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Sebagai pembanding, tolong lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa pemimpin ini yang sangat kaya itu kecewa ketika mendengar jawaban Yesus tadi. Saya akan ajak Anda lihat mulai ayat 21 dari Markus 10.
Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Anda perhatikan ya, kalimat yang berikut ini dasarnya bukan karena kebencian, dasarnya bukan karena iseng, karena Yesus kasih kepadanya. Saya ulang lagi. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Siapa yang ingin dikasih oleh Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang ingin kepadanya? Yesus menaruh kasih kepadanya. Lambaikan tangan saudara. Amen. Lalu berkata kepadanya, ini perhatikan, karena kasihnya, hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tidak ada niat lain daripada Tuhan, kecuali Alkitab berkata dia menaruh kasih kepadanya. Dan karena dia menaruh kasih kepada pemimpin yang masih muda dan sangat kaya itu, dia berkata, kurang satu saja. Dia berkata, berikan, jual semua yang kau punya, berikan kepada orang miskin, supaya kau punya harta di surga, lalu ikutlah aku. Itu dikatakan Tuhan karena dia menaruh kasih kepada orang ini, kepada pemimpin ini. Saudara sekalian, ini yang harus Anda mengerti. Saya pakai istilah yang mungkin sedikit vulgar. Hubungan kita, Yesus dan uang, dalam sisi manusia, itu cinta segitiga. Ya, kalau Yesus tidak, kalau uang tidak, yang GR itu manusia. Dan tadi sore ketika saya menghadap Tuhan, dia mengucapkan sebuah kalimat yang menurut saya aneh banget. Sampai saya tulis. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, saudara. Dia berkata gini, nak, kamu tahu uang itu apa? Uang itu buat pria, misalnya ya, buat wanita tentu lain sedikit gambarannya. It's like a beautiful lady. Seperti wanita yang cantiknya luar biasa. If you love her, kalau engkau mengasihi dia, kalau engkau cinta dia, she will break your heart to pieces. Dia akan buat hancur hatimu berkeping-keping. Kalau engkau tidak suka dengan dia, dia akan ngemis ngejar kamu. Tapi kalau begitu engkau cinta dia, hatimu akan dibuat hancur berkeping-keping. Sebab saya ingat perkataan Tuhan, di mana hartamu, di situ apa? Hatimu. Begitu hartamu mulai tenggelam sedikit, hatimu sudah mulai cekot-cekot, saudara. Dikasih obat apapun gak bisa. Makin turun, nolnya makin berkurang, hancur, hatimu sudah berkeping-keping. Dia berkata, Tuhan, ingatnya Ayub yang menderita, ingatnya siapa lagi ya, Simpson yang buta, ingatnya semua yang menderita itu, hancur hatinya. Dan sudah mulai panik, sudah mulai gelisah, yang dibayangkan melarat di gua. Kalau sampai itu terjadi, sebetulnya sedang ada cinta segitiga antara engkau dengan duit, dengan Yesus, saudara. Sebagian engkau cinta Tuhan karena engkau ingin ke surga, tidak mau ke neraka. Tapi di dunia ini, sebetulnya Tuhan berkata, engkau tidak setia karena hatimu cinta yang lain dan bukan cinta Yesus. Saudara sekalian, segala yang berkaitan dengan uang itu akan mengekspresikan siapa dirimu yang sebenarnya. Apapun yang terjadi dengan keuangan saudara, lihatlah reaksimu, itulah kenyataannya. Kalau sungguh engkau tetap tenang dan percaya ke Tuhan, sebetulnya engkau aman, saudara.
Seringkali Dia izinkan beberapa hal terjadi untuk menguji hati kita. Tapi berapa banyak orang yang bisa lulus dengan ujian itu? Begitu orang itu ada uang aja, sudah geser, berubah. Saya beri contoh. Saya ketemu banyak pengusaha atau orang-orang yang bekas bangkrut. Saya mau ngomong terus terang. Anda tahu orang-orang yang paling berani memberi dan korban buat Tuhan, itu orang yang sudah nyaris mati sudah. Bangsa janda Sarfat, bangsa orang-orang yang cuma 5 roti 2 ikan, itu yang paling berani. Kalau memberi perpuluhan dari gross, nggak ada hitungan dikurangi ini dulu, urangi ini dulu, nggak ada. Ada yang datang ke saya begini, Pak, saya kan usaha, terus keuntungan saya investkan lagi. Berarti kan saya nggak usah ngasih perpuluhan. Pinter kamu, saya berkata, mencoba ngakali Tuhan dengan cara begitu. Tapi itu hati. Nah, begitu mereka tidak punya apa-apa, kepepet, Dia berikan semua. Dan berkata, sudahlah, mati. Justru dia berani begitu, Tuhan memberkati. Nah, begitu uangnya naik, berubah. Oh, kalau perpuluhan nggak bisa gitu ya, mesti bijaksana kita. Kurangi dulu pengeluaran kita, harus ini, listrik harus dibayar, nanti sisanya kita makan, tabungan sekian, nanti sisanya, nah itu kita ambil 10%-nya. Tuhan mau begini, selingkuh dia nih. Maaf nih saya ngomong kasar, saudara. Sejujurnya hati saya sakit sekali. Tuhan berkata, lihatlah ini hatiku kepada umat. Sampai dia ngomong terus, kalau perlu aku akan memberikan sebuah pelajaran berharga. Beberapa orang akan sengaja biarkan untuk mereka terdidik dengan baik dan tersungkur lagi di bawah kaki. Sudah geser dan hatinya sudah tidak setia lagi. Saya ketemu banyak, saudara. Aneh sekali. Maaf nih saya ngomong keras. Seringkali ketika kita terima uang nih ya, begitu Anda punya uang sedikit lebih aja, berubah. Cara melihat orang sekitar, cara melihat keadaan, sinisnya ke orang, berubah. Tambah nemen itu sinisnya sama orang. Seakan-akan kalau Anda punya uang sekian, you can control everything. Engkau bisa kontrol semua. Sorry saudara, enggak. Dan itu yang membuat hati Tuhan seringkali berkata, tiap kali aku berkati, ujungnya jadi jahat. Kenapa? Sebab tiba-tiba dia cintai harta itu. Dan firman berkata, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Begitu bercinta yang namanya duit, saudara, itu mulai berakar di dalam namanya apa? Kejahatan. Potensi kejahatan, segala kejahatan, bum, masuk di hati. Dan makin kau dalam mencintainya, makin berakar, dan celakanya kita nggak sadar. Satu hari ini, saudara, ini sudah cukup lama, saya diundang oleh pertemuan para pengusaha. Pengusaha gede-gede, konglomerat. Mereka buat persekutuan, saya diundang. Nggak banyak jumlahnya, kelompok kecil. Saya datang pertama. Katanya mulai jam 6:30, saya datang sebelum 6:30. Jam 7 baru mereka berdatang. Dan ketika itu saya berdoa, Tuhan, saya harus ngomong apa ke mereka. Tuhan berkata, beritahu orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Saya berkata, Tuhan, ini kan cari musuh, caranya begini. Enggak, kamu hambaku, sampaikan aja. Saya nekat juga. Sebab buat saya berkata, saya nggak mau menjilat orangnya. Saya ingin apa aja saya sampaikan. Saya khotbah, sebagian mendatangi saya berterima kasih, sebagian benci saya luar biasa, saudara. Buat saya dan buat Tuhan, ini hal yang jelas sekali. Seharusnya orang Kristen itu ya, orang yang diberkati Tuhan. Konghi ini pernah ngomong begini nih, pendeta Konghi. Berkat paling cepat, paling gampang itu berkat duit.
Saya nggak tahu, saya nggak komentar lah, setuju dan tidak setuju. Tapi dia berkata, coba lihat hidup Abraham. Nanti pergulatan soal anak, soal-soal yang lain lebih berat. Tapi Raja Agung itu tidak pernah nangis karena kekurangan duit. Begitu keluar langsung diberkati. Tapi kenyataan hari ini bagian yang terus dicari orang Kristen. Dan rasanya alot dan susah banget. Dan tadi siang Tuhan berkata, sampai kapan mereka mendua? Sampai kapan terus cinta uang seperti itu? Begitu diberkati longgar sedikit, teorinya banyak sekali. Oh, Bapak kok diberkati? Ya, lihatlah saya ini cerdas. Kita mesti punya ilmu sistem, begini caranya. Saya berkata dulu gak punya apa-apa. Dia nangis dengan lututnya, dia teriak-teriak, istilah orang Jawa, geru-geru dengan Tuhan. Dan Tuhan tulungi. Begitu orang lain tanya, dia gak pernah cerita bagian dia merendah sampai telungkup itu. Yang dia ceritakan, how smart he is. Betapa cerdasnya dia. Oh ini harus begini. Nggak begini nggak bisa, harus begini. Dari mana itu? Sombongannya luar biasa. Uang itu dengan cepat kalau Anda lihatnya, orang itu ditesnya dengan begitu. Ketahuan siapa kita yang sebenarnya. Dan saat-saat di mana Tuhan memberkati, dengan cepat kita lupa. Saudara, siapa Anda kelihatan dari apa reaksimu ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan soal keuangan. Saya bersyukur, saya diberitahu dan ceritain teman-teman, dan saya menghargai dan saya menghormati sekali. Tanggal 25 kemarin sore hari kita ada KKR anak-anak. Saya dengar kira-kira 9.000 anak datang. Menjelang mereka buat acara itu, saya baru dapat cerita utuhnya. Ada teman yang cerita begini, panitia ngitung anggaran, dan kurang lebih mereka berkata kita butuh uang 83 juta. Tapi mereka berkata begini, jangan minta uang gereja dulu, biarkan kami belajar beriman. Saya bilang ya saudara ya, ketika Anda merintis tidak punya apa-apa, semua akan punya mentalitas seperti itu. Begitu Anda growing, berkembang dan jadi lebih matang, tiba-tiba banyak yang mentalitasnya berubah. Mau buat KKR anak-anak, oke, butuh budget berapa? 83. Pak Pendeta, Pak Majelis, Penatua, mana duitnya? Oh ya, belum ada. Ya maaf, kalau gitu kita pindahkan gedung lebih kecil di Kapel Baptis saja ya, 100 anak ya, anak-anak sekolah minggu, budgetnya murah itu cuman 10 juta, nggak ada 5 juta aja. Loh kamu beriman? Oh nggak ada ya, kita buat aja doa syafaat di rumah masing-masing ya, itu murah katanya. Jadi mau Bapak mau beri saya duit berapa, saya hasilnya berapa. Saya nggak lihat itu mental Kristen, saudara. Dan tidak ada iman sama sekali. Tapi anak-anak ini berkata, bukan karena kita nggak mau keluar duit. Saya tunggu sampai muncul orang-orang yang berani begini. Yang berkata, jangan minta uang gereja. Gereja akan beri kita uang. Tapi kapan kita belajar dan tumbuh dan percaya dan beriman? Dan mereka memutuskan untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ajaib sekali. Tiba-tiba orang-orang memberi sumbangan begitu masuk begitu banyak dalam bentuk barang dan bentuk uang. Dan menjelang acara dimulai, mereka memberikan laporan berkata, Pak, akhirnya kita hanya butuh uang 30 juta. Yang sisanya itu barang-barang disumbang orang sehingga tidak usah kita keluar uang lagi. Dan kita hanya butuh 30 juta. Saya pikir mereka akan berkata, tolong gereja bayar 30 juta. Itu pun sudah hebat sekali. Tapi mereka berkata, gereja tidak usah bayarnya 30 juta. Sebab uang yang masuk 83 juta lebih. Kami saldo 50 juta. Saya berkata, pakai itu buat tahun depan.
jangkau ribuan anak-anak lebih banyak lagi buat Tuhan Yesus. Amen, saudara. Saya berdoa ini mentalitas duit seperti ini ada dalam hidup setiap orang percaya. Tidak peduli apapun yang engkau kerjakan, persoalannya adalah hatimu mendua tidak. Dan seringkali siapa kita kelihatan banget, saudara. Persoalannya adalah di mana hatimu sekarang? Di mana hatimu? Ada banyak orang Kristen tanpa disadarinya, sebetulnya hatinya tidak ke Tuhan. Hatinya lebih ke uang. Cintanya bukan ke Tuhan, saudara. Cintanya ke uang. Jawab dalam hati masing-masing. Seandainya kalau Anda lagi punya persoalan keuangan, Tuhan tidak tolong saudara, masihkah Anda punya fire yang sama untuk Yesus? Atau Anda berkata, ya maaf Pak, kalau begitu saya cuti sebentar, saya mau cari uang. Anda pikir kalau datang ke Yesus harus bawa uang? Absolutely not. Tapi kesombongan kita yang menuntut kita seperti itu. Tapi saya ingin berdoa, tidak ada orang yang lagi mencintai uang. Cintai Yesus lebih dari segala-galanya. Anda akan lihat penyertaan Tuhan yang ajaib.